langit malam di atas Iran. Penuh dengan bintang, dan di bawahnya, sistem pertahanan udara yang konon paling canggih di dunia. Radar yang mampu melihat nyaris setiap sudut. Rudal yang siap ditembakkan dengan kecepatan kilat. Sebuah kubah besi yang tak tertembus, yang telah dibangun Iran selama bertahun-tahun untuk melindungi dirinya dari ancaman eksternal. Mereka memiliki S-300, sistem pertahanan rudal dari Rusia yang diakui sebagai salah satu yang terbaik. Mereka punya sistem buatan sendiri, yang diklaim setara atau bahkan lebih baik. Mereka bangga dengan benteng udara mereka. Tapi, bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa semua itu bisa menjadi tidak berguna dalam sekejap? Bagaimana jika ada sesuatu yang bisa menembus benteng itu tanpa terdeteksi sedikit pun? Inilah misteri yang akan kita pecahkan hari ini. Sebuah misteri tentang teknologi, strategi, dan perang di era modern. Kita akan berbicara tentang hantu di langit, tentang bagaimana satu pesawat bisa membuat seluruh sistem pertahanan super canggih menjadi sia-sia. Dan yang lebih penting, kita akan mencari tahu kemana perginya semua radar dan rudal itu, saat sesuatu yang tak terlihat datang mengetuk pintu mereka di malam hari. Dalam gelapnya malam yang nyaris tak bersuara di atas langit Iran, sebuah peristiwa monumental terjadi tanpa ada satuan sirene peringatan yang meraung. Tidak ada radar yang berkedip merah, tidak ada rudal yang diluncurkan sebagai respon, dan tidak ada pula pesawat tempur yang diterbangkan untuk mencegat. Untuk memahami bagaimana hal ini bisa terjadi, kita harus terlebih dahulu mengerti cara kerja sistem pertahanan udara Iran. Pada dasarnya, mereka adalah mata dan telinga di langit. Mereka menggunakan gelombang elektromagnetik, yang kita sebut radar, untuk mencari objek yang terbang. Gelombang ini memantul dari pesawat dan kembali ke penerima, menciptakan tanda atau sinyal yang menunjukkan lokasi, kecepatan, dan arah pesawat. Semakin besar dan metalik sebuah pesawat, semakin kuat pantulannya. Nah, Iran memiliki berbagai lapisan pertahanan ini. Di lapisan terluar, mereka memiliki radar jarak jauh yang bisa mendeteksi pesawat dari ratusan kilometer jauhnya. Sistem pertahanan udara Iran merupakan jaringan kompleks yang telah berkembang selama bertahun-tahun, meskipun menghadapi sanksi internasional yang ketat. Inti dari sistem ini adalah sistem rudal permukaan ke udara, SEM, yang terbagi menjadi beberapa lapisan. Di lapisan terluar, Iran memiliki sistem rudal jarak jauh seperti S-300 yang dibeli dari Rusia. Sistem ini sangat andal untuk mendeteksi dan menembak jatuh target pada jarak jauh, termasuk pesawat tempur dan rudal jelajah. Selain itu, Iran juga bangga dengan sistem buatan dalam negeri mereka, Bavar 373, yang diklaim setara atau bahkan lebih canggih dari S-300 dalam beberapa aspek, terutama dalam jangkauan dan kemampuan penargetan. Di bawah lapisan jarak jauh juga, Iran memiliki sistem pertahanan jarak menengah seperti Hordad 15 dan Mersat, yang dirancang untuk melawan ancaman udara pada ketinggian menengah. Sistem ini berfungsi sebagai filter kedua untuk target yang berhasil melewati pertahanan jarak jauh. Untuk pertahanan titik yang melindungi instalasi-instalasi vital, Iran menggunakan sistem rudal jarak pendek seperti Tor M1 yang juga berasal dari Rusia, serta berbagai artileri anti-pesawat buatan lokal. Sistem-sistem ini bertugas untuk memberikan lapisan perlindungan terakhir terhadap rudal jelajah atau drone yang mendekat. Sangat kompleks sistem pertahanan milik Iran. Seluruh sistem rudal ini didukung oleh jaringan radar yang terintegrasi. Jaringan ini terdiri dari radar jarak jauh untuk deteksi dini dan radar pengarah tembakan untuk melacak dan memandu rudal. Namun, itu semua seakan tidak berfungsi ketika berhadapan dengan bomber canggih milik Amerika. Iran menghadapi tantangan signifikan terhadap teknologi modern, terutama pesawat dengan kemampuan siluman, stealth, seperti B-2 Spirit. Radar tradisional yang dimiliki Iran dirancang untuk mendeteksi pantulan gelombang dari objek, tetapi teknologi siluman sengaja dibuat untuk meminimalkan pantulan tersebut.
Material dan bentuk aerodinamis B-2 dirancang untuk menyebarkan gelombang radar ke berbagai arah, membuatnya hampir tidak terlihat di layar radar Iran. Selain itu, pesawat modern dilengkapi dengan peralatan perang elektronik, EW, yang dapat mengganggu sinyal radar, lebih jauh lagi membutakan sistem pertahanan Iran. Singkatnya, meskipun Iran memiliki sistem yang kuat, mereka rentan terhadap serangan yang memanfaatkan teknologi yang dirancang khusus untuk menghindari deteksi. Tetapi di bawah tanah, jauh di kedalaman pegunungan yang selama ini dianggap sebagai benteng tak tertembus oleh rudal biasa, sebuah ledakan besar menguncang fasilitas nuklir Iran yang selama ini dijaga ketat. Di balik guncangan itu tersembunyi fakta jika sebuah pesawat pembom siluman Amerika Serikat B-2 Spirit telah menyusup jauh ke dalam wilayah udara Iran dan berhasil melaksanakan serangan presisi tanpa terdeteksi sama sekali. Peristiwa ini tidak hanya mengejutkan dunia, tapi juga menyisakan satu pertanyaan besar. Bagaimana mungkin Iran yang selama ini membanggakan sistem pertahanan udaranya yang canggih dan berlapis bisa tidak menyadari kedatangan sebuah pesawat yang membawa bom seberat hampir 14 ton? Untuk memahami hal ini, kita juga harus mulai dari pesawat itu sendiri yaitu B-2 Spirit. Pesawat ini bukanlah pesawat biasa. Ia diciptakan dengan satu tujuan, yaitu menyusup ke wilayah musuh, menghancurkan target bernilai tinggi, dan pergi tanpa terlihat. Ia adalah puncak teknologi siluman Amerika. Hasil riset puluhan tahun yang menggabungkan sen material, aerodinamika, dan kecerdikan strategi perang. Bentuknya yang menyerupai sayap tunggal tanpa ekor bukan hanya demi estetika. Desain ini bertujuan untuk meminimalkan pantulan radar. Permukaannya dilapisi bahan khusus. Ia menyerap gelombang radar dan bahkan sistem pembuangan panas mesinnya didesain agar tidak mudah dideteksi oleh sensor inframerah. Pesawat ini tidak membawa radar aktif saat terbang menuju target karena itu bisa membuatnya mudah dilacak. Ia hanya bergantung pada sistem navigasi internal dan GPS yang sudah diprogram jauh-jauh hari sebelum. Komunikasi pun dibuat sesenyap mungkin agar tak ada sinyal radio yang bisa ditangkap oleh sensor musuh. Dengan semua ini, B-2 Spirit pada dasarnya adalah bayangan di langit. Namun meskipun begitu, banyak pihak yang tetap percaya jika negara seperti Iran dengan jaringan radar yang luas dan pertahanan udara yang dikenal cukup kuat seharusnya mampu setidaknya mendeteksi pesawat itu. Tapi ketika kita menyelami lebih dalam bagaimana sistem pertahanan udara Iran bekerja, kita mulai melihat titik-titik kelemahannya yang bisa dimanfaatkan oleh pesawat seperti B-2 Spirit. Dalam teori semua itu membentuk jaringan pertahanan berlapis yang mampu mendeteksi dan menghancurkan ancaman dari segala arah. Namun, teknologi siluman seperti B-2 Spirit tidak bermain dalam ranah teori yang umum. Radar konvensional memang bisa melihat pesawat biasa dari ratusan kilometer jauhnya. Tapi B-2 bukan pesawat biasa. Pantulan radar dari B-2 setara dengan ukuran burung kecil atau bola tenis. Dan itu jika ia terbang dalam posisi yang tidak optimal. Kemungkinan besar saat serangan, pesawat pembom ini terbang pada jalur dan ketinggian yang secara khusus dipilih untuk menghindari cakupan radar. Dalam beberapa analisis pasca serangan, muncul dugaan jika B-2 Spirit ternyata tidak datang dari arah Teluk Persia yang penuh dengan radar milik Iran. Bisa jadi ia terbang melewati wilayah udara negara tetangga sebelum naik dengan cepat ke arah sasaran di dalam wilayah Iran. Dengan bantuan pemetaan satelit dan intelijen real-time, pilot B-2 dapat memilih jalur paling aman, menghindari titik-titik radar aktif, dan memanfaatkan celah yang ada. Yang membuat serangan ini lebih mengejutkan lagi adalah kenyataan jika itu terjadi pada dini hari di waktu yang sangat strategis yaitu sekitar pukul 3 pagi waktu Iran. Pada saat itu terjadi sebagian besar unit pertahanan udara dalam kondisi siaga rendah. Operator radar mungkin tidak swaspada di siang hari. Cuaca dan suhu juga memungkinkan pesawat siluman untuk menutupi jejak panasnya dari mesin pesawat. Bahkan jika ada radar yang mendeteksi anomali kecil, belum tentu itu diartikan sebagai ancaman. Namun, bukan hanya teknologi B-2 yang memainkan peran penting.
Operasi ini tampaknya juga melibatkan unsur perang elektronik dan intelijen tingkat tinggi. Sebelum serangan, Amerika Serikat kemungkinan besar telah mengaktifkan satelit pengacau, drone pengintai, atau bahkan menyusupkan malware untuk melumpuhkan atau membingungkan sistem radar Iran. Bisa saja beberapa radar penting dibutakan secara temporer. Bukan karena kerusakan fisik, tapi karena serangan cyber yang canggih yang dibuat Amerika. Kemampuan ini bukanlah teori semata. Amerika pernah melakukan operasi Stagnet untuk melumpuhkan sistem sentrifugal nuklir Iran secara diam-diam. Serangan seperti itu tentu bisa diulang dalam bentuk lain untuk mendukung serangan udaranya. Selain itu, paket serangan ini juga kemungkinan besar mencakup jet tempur siluman F-22 Raptor dan F-35 Lightning II sebagai pengawal serta EA-1G Crawler untuk peperangan elektronik. Crawler sendiri berfungsi untuk membutakan radar dan komunikasi Iran yang memberikan ruang bagi B-2 untuk mendekat dan menyerang tanpa gangguan berarti. Dan ketika B-2 akhirnya sampai ke titik sasaran yaitu di Fordo, fasilitas nuklir yang terkubur di dalam tanah dan batuan keras, ia melepaskan senjata pamungkasnya yaitu GBU-57. Bom ini bukan sekedar penghancur biasa. Dengan berat mencapai 13.600 kg, ia dirancang untuk menembus tanah hingga kedalaman lebih dari 60 m sebelum meledak. Bahkan pangker beton bertulang pun bisa dilubangi oleh bom ini. Jadi tidak hanya datang tanpa terlihat, B-2 Spirit juga membawa alat penghancur yang mampu menyasar target yang dianggap tak bisa disentuh oleh rudal konvensional biasa. Begitu bom diluncurkan, Iran pun dibuat terperangah. Saat ledakan terjadi, sistem radar masih senyap. Tidak ada sinyal peringatan sama sekali. Tidak pula ada suara roket karena bom meluncur pasif. Tidak ada konfirmasi dari radar jika serangan udara sedang berlangsung. Hanya setelah suara ledakan menggema dan laporan kerusakan mulai masuk, barulah mereka sadar jika ada sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Tapi saat itu, pesawat B-2 sudah kembali terbang tinggi dan menjauh dari Iran. Sesuatu yang mengesankan yang tidak bisa dibuat pesawat lain, dan mungkin B-2 Spirit sudah keluar dari wilayah udara Iran dan menuju pangkalan rahasia di tempat lain. Tak satu pun pesawat Iran sempat bereaksi, tak ada sistem rudal yang diluncurkan dan yang lebih penting lagi tak ada pencegahan yang berhasil dilakukan. Kebingungan ini kemudian menjalar ke seluruh struktur pertahanan Iran. Bagaimana bisa satu negara dengan sistem pertahanan udara modern gagal mendeteksi pesawat pembom seperti B-2 Spirit? Apakah radarnya rusak? Apakah ada sabotase? Dan apakah Amerika Serikat memiliki teknologi baru yang belum pernah dilihat sebelumnya? Kebenarannya mungkin tidak lebih sederhana dari ini. Ini adalah sesuatu yang sangat kompleks. Teknologi siluman memang telah mencapai titik di mana pesawat seperti B-2 Spirit benar-benar bisa menjadi hantu di langit. Misteri ini lebih dari sekadar cerita tentang pesawat siluman. Ini adalah pelajaran tentang perang modern. Ini menunjukkan bahwa di era teknologi ini, kekuatan bukanlah tentang siapa yang memiliki senjata terbesar. Tapi siapa yang memiliki informasi paling banyak, siapa yang bisa bersembunyi dengan paling baik, dan siapa yang bisa mengeksploitasi kelemahan musuhnya. Bayangkan betapa menakutkannya hal ini bagi Iran. Semua uang, semua upaya, semua kebanggaan yang mereka curahkan untuk sistem pertahanan udara mereka bisa menjadi tidak relevan dalam hitungan menit. Ini bukan hanya tentang kekalahan militer. Ini tentang kekalahan psikologis. Kesadaran bahwa musuh bisa datang dan pergi sesukanya, tanpa perlu pertempuran, tanpa perlu tembakan, tanpa perlu peringatan. Di masa depan, pertempuran mungkin tidak lagi melibatkan jet tempur yang berduel di udara atau rudal yang berkejaran. Perang mungkin akan dimenangkan oleh bayangan-bayangan di langit, oleh hantu-hantu yang tidak bisa didengar atau dilihat. Dan saat itulah, kita harus bertanya, apa gunanya memiliki perisai, jika tidak ada yang bisa kita lindungi?